Kopis. Selamat siang juga Pak Andi. Salam sejahtera untuk panjenengan. Amin. Semoga menjadi berkah pertemuan kita. Amin. Gini Mas Kopis, senang sekali saya bisa bertemu dengan Mas Kopis. Di hari ini kita nanti bisa ngobrol, berbagi cerita mengenai usaha Mas Kopis ini dari awal sampai sekarang. Dan bagaimana jurus-jurus itu, trik-trik bisnis apa yang sudah Mas Kopis alami sehingga bisa bertahan usaha kuliner ini sampai sekarang. Iya. Yang pertama, Mas Kopis ini memulai usaha di bidang kuliner ini. Ini dari mulai kapan? Sejak kapan dimulainya? Oh begitu ya. Kami ucapkan terima kasih dulu untuk Pak Andri yang terpada siang hari ini telah berkenan mampir ke warung kami yang beralamatkan di Jalan Garuda, tepatnya di Banguntapan. Bahwasanya penyetan Mas Kopis ini sebenarnya berdirinya sudah lama Pak, dari awal tahun 2000 sebetulnya. Cuman kalau dulu memang dari 2000 sampai 2003 itu belum ada brand yang namanya penyetan Mas Kopis, itu belum ada. Setelah berkembangnya zaman, saya warungnya dulu itu sebenarnya cuma warung pinggir jalan yang tidak ada nama dan tidak sulit untuk dikenal pokoknya. Nah setelah 2003 itu ya inilah boleh dikatakan nama yang membawa berkah. Sebetulnya nama penyetan Mas Kopis itu bukan nama asli saya. Nah, begitu. Untuk nama asli saya Mas Darsono begitu. Tapi begitu banyak teman, rekan-rekan ya pokoknya akrab lah, nama akrab. Jadi nama panggilan saya itu sering sekali saya kalau jalan Kopis ya gitu. Karena apa? Saya sendiri juga nggak tahu kenapa saya dipanggil Kopis, itu belum tahu, tapi sudah saya temukan ternyata. Setelah tahun 2003 ini saya malam-malam itu berpikir, mau tak kasih nama apa ya warung saya. Nah, punya inspirasi, punya ide, tak kasih nama aja penyetan Mas Kopis. Jadi dari tahun 2003 sampai saat ini ya boleh dikenal, bisa dikenal dengan namanya Mas Kopis, sudah dikenal di kalangan mahasiswa terutama gitu Pak Andri. Ya. Mas Kopis memulai usaha kan dari awal tahun 2009 akhir ya. Pada waktu itu modal yang dikeluarkan, kan ini orang punya usaha buka itu pasti harus ada modal dulu. Iya. Kalau boleh tahu modal awal dari Mas Kopis itu berapa? Kalau dibilang modal, sebenarnya modal saya itu cuma nekat Pak. Jadi modal nekat, saya punya istilahnya tekad saya harus bisa berdiri begitu ya. Kalau modal dulu itu dari tahun 2003 ya 2020, tahun 2000 itu sebenarnya modalnya nggak segitu Pak. Itu saya dulunya kan saya bantu bule saya kerja ya sebanyak kita belajar. Saya dari putus sekolah tuh Pak. Putus sekolah, dari putus sekolah saya bantuin kulit saya yang ibaratnya dia juga bergerak dalam bidang kuliner. Saya bekerja, saya nabung lah. Kebetulan masih ada sisa dulu itu kalau nggak salah 700 Pak. 700 ribu. Dari hasil membantu. Dari hasil saya membantu beli saya, ibaratnya kita ya sekolah, ya kita sambil mencari penghasilan gitu Pak. Saya kumpulin, lah tahu itu saya punya uang 700. Saya bilang sama bule saya, Bule, saya punya tabungan sekian. Saya pengen mandiri, saya pengen berbisnis kayak panjenengan. Akhirnya tahun 2000 itu saya ada lokasi dulu ya, cuma di pinggiran jalan itu sebetulnya Pak. Pinggiran jalan ya kita kasih warung tenda itu. Warung tenda ya dari modal segitu udah buat beri pelalatan, buat kalau dulu nggak nyewa tempat Pak, cuma ngasih kas ke kampung. Jadi itu kan tempatnya di kampung. Jadi untuk modal awalnya dulu itu ya 700 itu Pak. Sama modal nekat tentunya itu gitu. Kemauan yang kuat ya. Ya betul sekali. Kalau boleh tahu itu awalnya buka di mana Mas? Waktu masih pakai tenda, masih Iya. Untuk cerita awalnya saya tahun 2000 itu saya buka di Jalan Kejayaan, tepatnya Gang Alamanda, pas totokan. Jadi mungkin untuk rekan-rekan semua yang menonton video saya ini mungkin banyak yang sudah tahu yang namanya Jalan Kejayaan Gang Alamanda, semua sudah pada tahu mungkin. Soalnya disitulah saya meniti karir berbisnis kuliner
saya bisa bergabung dengan artis-artis lokal terutama dari Selaon, saya ke Cikustik dan segala macam saya bisa berbaur. Dan disitulah saya bisa menitik karir. Ya ibaratnya mungkin saya bisa numpang ke mereka itu Pak. Jadi numpang tenar. Ya, gitu. Numpang tenar ya saya. Pokoknya dulu itu saya buka awal itu tepatnya di Jalan Kejayaan, gangnya Alamanda. Begitu Pak. Untuk marketnya pada waktu itu mengalir saja gitu. Jadi jenengan mungkin kan biasa kalau orang buka usaha itu awal pakai iklan, pakai jenengan cuma mengalir saja sampai artis pada datang itu. Ya kebetulan saya di situ tuh kan ada studio musik Pak dulu itu, tempat mereka itu juga berkumpul, dan untuk media promosinya kita cuma mulut ke mulut Pak. Dan nyun sewu, saya wong Gunung Kidul, orang Gunung Kidul turun dari gunung glundung-glundung, di sini saya gaptek Pak. Dulu saya gaptek. Jadi dulu itu cuma istilahnya mulut ke mulut, dan alhamdulillah sampai saat ini penyetan Mas Bobis ini bisa dimengerti, bisa dikenal terutama untuk kalangan mahasiswa di ruang lingkup Yogyakarta ini Pak. Harganya juga merakyat, konsumsinya juga banyak yang dari anak-anak kos, terutama anak mahasiswa. Iya, terutama TO saya ya, target kita itu mahasiswa. Jadi memang saat itu kebetulan Mas Bobis buka warung itu dekat dengan studio musik itu. Nah, begitu, studio musik. Namanya kalau dulu Alamanda Musik Corner. Oh. Ya, disitulah wadah untuk, setahu saya loh, wadah untuk artis-artis lokal itu mereka berkumpul di situ. Gitu. Awal Mas Bobis mau mendirikan usaha ini kan, dari mana idenya pertama? Kenapa jadi spesifik di ayam geprek gitu? Oh begitu. Ya. Sebetulnya kalau sudah mengena pertanyaan ini, sebenarnya kalau nggak dilihat dari banyak-banyak penulis, saya menangis Pak. Betul ya, mau menangis soalnya ini bercerita dari pengalaman. Iya, iya. Ya dulu itu saya namanya wong deso gitu. Wong deso ya saya jujur ini Pak, saya putus sekolah karena orang tua tidak bisa membiayai saya terutama. Nah dari sana kalau dulu saya itu waktu mau berangkat sekolah sudah terbiasa masak. Masak terutama kalau di Nyun Sewu ini bawa brand Gunung Kidul ini jadinya. Dia terkenalnya dari Gunung Kidul itu kan sambal bawang Pak. Jadi kalau pagi itu saya sudah ditinggal sama orang tua saya pergi ke ladang. Jadi kalau saya mau berangkat sekolah, ya itu saya cuma masak sambal itu sama tiwul Pak, terutama itu. Sambal bawang Sama tiwul sudah berangkat sekolah. Lah lama-lama ya namanya saya sudah pengen istirahat dia ya enaknya wong golek duit, itu Nyun Sewu. Saya putus sekolah, saya turun gunung, tidaknya saya belajar dari bule saya itu. Dulu itu warung yang kecil lah Pak. Setelah saya punya inspirasi, wah saya sudah bisa bikin sambal. Kok di Yogyakarta ini banyak sekali orang bilang ayam geprek, tapi kok saya mencoba sambalnya cuma sambal matang, yang sambal kayak sambal udah jadi itu loh Pak, sambal digoreng. Nah itu saya punya inspirasi yang saya punya ini, saya penyet aja, saya goreng ayam, saya penyet. Lah ternyata sedikit sedikit bisa menjadi tenar kayak gini Pak. Menduniakan sambal bawang. Begitu sekiranya. Bukan, kalau boleh tahu, ya. Putus sekolahnya itu waktu SMA atau SMP? SMA Pak, kelas 1 itu ya saya. Dulu SMA di Gunung Kidul. Gitu. Begitu sebenarnya. Jadi alhamdulillah dengan menu tradisional dari Gunung Kidul, kalau menurut saya ini menu tradisional ya. Ya saya bawa turun gunung, bisa dikenal di kalangan mahasiswa dari mancanegara, dari Sumatera dan segala macam. Kayaknya sudah kenal dengan sambal bawang penyetan Mas Bobis. Nah, gini Mas, sambal bawang itu kan sebenarnya dikolaborasikan dengan menu makanan apa saja itu bisa masuk. Nah, ini pertanyaan saya, kenapa Mas Bobis ini saat itu memilih spesifik di ayam geprek? Kenapa nggak ayam goreng atau ayam crispy kalau sekarang kan begitu? Nah, kenapa spesifik Mas Bobis ini mengkolaborasikan sambal bawang dengan ayam geprek?
Oh begitu ya. Kalau menurut pernyataan yang Anda berikan kepada saya, sebetulnya ayam itu adalah makanan pokok kalau menurut saya di Yogyakarta ini, Ustaz. Menu pokok untuk ya entah itu dari kalangan mahasiswa ataupun dari kalangan keluarga, rumahan itu kayaknya cenderung ke ayam lah. Ayam ini sebetulnya nama geprek itu sama dengan sama dengan ayam penyet, ayam kepuk itu sama, cuman saya bilangnya ayam geprek karena apa? Yang wujudnya utuh, kita taruh di cobek, kita geprek-geprek, lah itulah yang menjadi training kita. Jadi kita jadi apa ya? Banyak khas kita gitu. Jadi kita namakan ayam geprek. Sambelnya ditumpangkan di ayam itu, ya, kemudian kita digeprek. tunggu. Jadilah nama brand sampai sekarang mendunia, melegenda jadi ayam geprek. Iya, begitu ayam geprek. Atau boleh disebut penyetan gitu namanya. Gitu, Pak. Pengalaman disambi dulu nih. Pengalaman apa saja selama Mas Geprek meniti karir di bidang kuliner yang spesifik ayam geprek dari awal sampai saat ini, punya pengalaman apa yang pernah dia kira-kira tidak terlupakan untuk diri seorang Mas Kobis yang pengusaha kuliner ayam geprek ini? Kalau pengalaman sangat begitu banyak, Pak. Ya entah dari senang, suka, duka itu banyak. Kita mulai aja dari dukanya ya, Pak. Dulu kalau nggak salah itu tahun 2005 itu kan saya masih berdiri di pinggir jalan Selokan. Ya udah ada brand Mas Kobis sudah, tapi masih di Selokan itu, Pak, di atas Selokan. Pernah sore-sore itu saya baru mau buka. Saya baru tata berapa yang tenda itu. Ya namanya orang lagi apes ya. Tahu-tahu ada mobil box itu nyerempet dah. Hancur semua itu, saya nggak jadi jualan itu untuk dukanya itu, Pak. Habis semua nggak jadi jual. Ya kebetulan di situ sudah ada yang makan kalau nggak salah 2 atau 3 orang kabur. Ya sudah, mau kita mau apa? Yang salah kita. Itulah untuk pengalaman yang tidak saya lupakan itu, Pak. Pengalaman yang gimana paling ya? dirasa pahit ya. Iya. Yo kalau itu nggak segitu pahit, Pak. Iya. Kalau yang lebih pahit kalau sudah musim ini, Pak, musim liburan, musim semester, otomatis di Yogyakarta ini mayoritas kota pelajar, Pak, pada pulang. Lah disitulah saya baru merasakan gimana ya, sudah mahasiswa banyak yang pulang, kita gaji karyawan tetap, penghasilan menurun, apalagi malah minus. Tapi ya tidak masalah, kita nikmati saja. Apakah selama itu akan kayak gitu? Enggak. Apalagi ini, Pak, yang sekarang saya rasakan cabai nih, akhir-akhir ini cabai melonjak sampai 130. 1 kilo 130 ribu. Kalau nggak salah kemarin sampai 140 apa ya. Itulah yang menjadi beban saya. Tapi ya mau gimana lagi, saya punya prinsip, nggak mungkin akan harga segitu terus. Ya sekarang mau nggak mau, ibaratnya sehari bisa ngantongin 5.000, ya sekarang mau nggak mau 2,5 dulu. Yang penting pelanggan puas gitu. Ini untuk dukanya, untuk senangnya ya banyak sekali. Mungkin mereka-mereka yang menonton video ini juga sudah tahu lah, kalau kuliner yo nek pas lagi pahit ya pahit, ngono nek seneng wis rasa dicacake. Kalau harga-harga sudah kembali normal, mahasiswa pulang, sudah istilahnya kembali aktivitas normal ya salsel begitu, Pak. Pendapatan jadi stabil. Nah begitu. Selama meniti karir kan sudah ya 10 tahun ya. Iya, 10 tahun itu waktu 13 tahun lebih ya. Iya. Waktu yang cukup panjang. 20 tahun. 20 tahun ya, Iya. malah 20 tahun. Waktu yang cukup panjang Mas Kobis tempuh, Mas Kobis jalani. Saya pengen tahu, Mas, omset apa saja? Omsetnya berapa? Jadi mungkin bisa dihitung harian, mingguan, atau bulanannya berapa omset yang didapatkan. Apalagi kan ini pandemi ya. Iya. Perbandingan antara sebelum pandemi dengan saat pandemi ini, nanti panjenengan bisa menceritakan. Gitu. Wah, kalau ini relatif, Pak. Kalau sudah mengenai ini yang bikin pusing kita. Ya, alhamdulillah untuk saat ini, dan yang penting kita juga untuk saat ini panjenengan juga sudah pirsa ya dengan keadaan dulu sebelum pandemi. Ibaratnya kita mau mengais rezeki itu sangat mudah.
ya sehari mungkin mau ngumpulin uang 100 ataupun 200 kita mudah ibaratnya lah. Tapi untuk yang saat ini kita mengalami pandemi kayak gini, kita mau ngumpulin uang 50.000 ya kelihatannya sulit, Pak. Tapi ya kita nikmatin saja. Karena apa? Yang merasakan nggak saya sendiri kok, pengusaha-pengusaha, bahkan pengusaha-pengusaha besar aja sudah gulung tikar. Alhamdulillah saya masih bisa berdiri, untuk rekan-rekan kru kami kerja masih bisa bekerja. Ya ibaratnya kita sama-sama, aku dapat sedikit, yang lain dapat sedikit, yang kita sama-sama. Nah kalau sekarang mau ibaratnya ngantongin sehari di 500.000, ya kita ngikut aja. Begitu. Kalau untuk saat ini yang penting kita jalan, begitulah. Tapi yang penting semangat Mas Kopis yang luar biasa sehingga dalam masa pandemi ini tetap masih bisa bertahan Ya, untuk melayani pelanggan-pelanggan yang setia dengan geprek Mas Kopis. ya begitu. Kalau menurut saya titip berpesan nih sama rekan-rekan yang menonton video ini, terutama yang bergerak di bidang kuliner. Yang penting kita semangat, jangan patah semangat. Toh itu kita rugi, toh itu kita untung, kita syukuri, kita nikmati. Yang penting kita jangan lupa kita berdoa, meminta sama Yang Maha Kuasa. Yang penting semoga pandemi ini cepat berakhir dan tentunya penghasilan atau ekonomi khususnya di dunia ini mendunia kan Mak, segera pulih kembali kayak yang dulu-dulu. Yang penting semangat. Kalau saya motivasi saya cuma semangat. Aku nek neng omah gur nganggur sapa sing ngarak ngene gawean, sapa sing ngarak makannya. Kalau di sini ibaratnya kita kerja bareng, ya setidaknya kita numpang makan. Betul. Yang penting besok bisa belajar lagi, rekan-rekan yang bekerja bisa dapat jatah, ya sedikit-sedikit ya kita masih dapat, udah gak usah gayuh yang lebih tinggi lagi. Begitu. Ya. Omset itu memang seringkali naik turun. Iya. Itu sudah biasa, apalagi sekarang pandemi seperti ini. Tapi luar biasa ini semangat dari Mas Kopis untuk masih tetap bertahan. Begini Mas Kopis, aset yang Mas Kopis dapatkan selama meniti karir usaha di bidang kuliner ini sekarang apa saja kalau boleh tahu? Ini mau minta penjelasan lebih detail? Boleh. Untuk inspirasi dari teman-teman inspiratif yang melihat video ini. Iya, ya syukur alhamdulillah. Selama saya meniti karir di bidang kuliner ini, menurut saya pribadi saya, apa yang saya gayuh atau ibarat yang saya inginkan, alhamdulillah sudah ada. Ya ibaratnya kendaraan, ya alhamdulillah ada. Untuk gubuk tempat tinggal, ya alhamdulillah ada. Dan yang lebih saya syukuri nih Pak, saya bisa mengangkat derajat keluarga, saya bisa mengangkat derajat saudara-saudara saya. Karena apa? Kuliner penyetan Mas Kopis ini banyak sekali yang tanya, Mas di franchise orang di franchise? Mohon maaf, kita belum bisa franchise. Karena apa? Usaha ini usaha keluarga, jadi saya punya prinsip, punya pedoman, saya mau mengangkat keluarga dulu. Keluarga entah itu dari kakak, saudara, bude, pokoknya sekiranya keluarga yang masih patut kita junjung, kita junjung. Ya begitu. Ya enggak harus nyotak nih warung di Jogja, itu enggak. Barunya kita kan di sini itu memerlukan beberapa macam bahan pokok. Ya misalnya ada keluarga dari anaknya bude, kamu punya lubang ya beras yang agak murah, ambil nanti setorkan ke warung. Kamu ambil untuk yang ya pokoknya intinya kita mengangkat keluarga dulu. Itu yang paling penting. Kalau misalkan rumah atau kendaraan atau apa, menurut saya ini cuma titipan. Ini saya boleh cuma titipan, besok kalau sudah diambil sudah. Tapi kalau kita mengangkat derajat keluarga, insya Allah mereka bisa bekerja, mereka bisa mencukupi keluarganya, itu suatu kebanggaan sendiri bagi saya Pak. Gitu. Berarti nama ayam geprek Mas Kopis itu di keluarga semua memakai nama itu atau ada yang lain? Tidak. Saya kan melihat tidak hanya dua. Iya. Mas Kopis itu ada beberapa tempat. Ya sebetulnya kalau penyetan Mas Kopis itu kalau untuk di Yogyakarta ada 38 cabang. 38 cabang. 38 cabang. Itu kan ya saya seperti saya bilang tadi, karena kita usaha keluarga ya, itu ada bule saya, ada paman saya, ada kakak, ada adik,
38 outlet ini bisa dikatakan keluarga semua. Keluarga besarnya Mas Kopis. Keluarga besar. Sebetulnya cuma 10 orang yang punya itu ibaratnya ya, ada bule, ada saya sendiri, ada anaknya bule, itu 10. Cuman kan misalkan nih kalau saya punya yang di outlet ini punya saya, terus kakak saya punya outlet ini begitu. Dari 10 outlet mempunyai cabang-cabang berkembang sampai saat ini jadi 38 cabang, Pak. Alhamdulillah, ini saya syukurin gitu. Harapan ke depan Mas Kopis dari usaha yang sudah Mas Kopis tekuni, dari brandnya yang sudah terkenal adalah ayam geprek. Harapan ke depannya Mas Kopis untuk pengembangan yang lain dari awal usaha ini apa? Oke, itu untuk harapan saya ke depannya, pokoknya kita selalu mengutamakan mutu dan kualitas supaya brand Mas Kopis ini kalau di Yogyakarta menurut saya tetap yang di atas, dan dikenal di kalangan mahasiswa. Kembali ke Tuhan ya. Nah, begitu Tuhan ya. yang memberi pertolongan. Nah, begitu ya, tidak luput semua itu, tetap ada campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Gitu. Ya pokoknya saya harapan ke depannya penyetan Mas Kopis ini tetap dikenal di kalangan masyarakat bawah maupun menengah sampai ke atas. Soalnya menunya menu-menu istilahnya menu-menu yang tidak begitu tinggi menurut saya, menu-menu standar dan bisa dinikmati dari kalangan mahasiswa, kalangan menengah sampai ke atas begitu. Pokoknya harapan saya brand Mas Kopis tetap dikenal di kalangan masyarakat begitu. Menu yang merakyat dengan harga yang merakyat. Nah, beda lagi nanti kalau teman sudah ada harga teman sendiri. Berarti sama saya bisa diskon 50%. Ya, cuma diskon kalau kayaknya mungkin ya bisa ya Mas kayak mangan basi begitu. Bahkan saya tadi melihat sampai asetnya Mas Kopis mobil itu dikasih stiker sambal bawang, itu karena memang dari awal mengenalkan sambal bawang yang sehingga sekarang bisa menjadi brandnya. Ini ya, saya ini ya gimana ya, saya bisa punya aset ya kayak istilahnya kendaraan, punya rumah, punya gubuk lah, punya gubuk dan punya segala sesuatu yang lain itu tidak luput dari sambal bawang. Karena apa ya, dari saya kerja tidak pernah kerja ke lain bidang selain kuliner, dan itu saya dapatkan juga hasil jeripaya saya yang ngulek itu Pak. Konsisten terus. Iya gitu. Jangan-jangan rumahnya ditulisin sambal bawang. Wah, Pak. Tapi jangan salah, misalkan nanti dekat sama kendaraan saya nanti buka pintu, kalau yang lain berbau-bau kayak aroma kopi, aroma jeruk. Ini aromanya sambal bawang. Bukan sambal bawang Pak, soalnya tadi buat angkut-angkut juga. Jadi memang gitu, ya. Selain mobil dipakai pribadi, juga dipakai operasional untuk kelancaran di warung. Ya begitulah. Ibaratnya itu istri kedua Pak. Mana tetap saya bawa itu. Mas Kopis, saya jadi ingat kata-kata inspiratif dari seorang Bob Sadino. Memulai usaha itu hanya bermodalkan dengkul. Bahkan kalau Anda tidak punya dengkul, bisa menggunakan dengkul orang lain. Nah, kata-kata inspirasi seperti ini kira-kira ada nggak yang di diri Mas Kopis begitu? Oh, tentunya ada Pak. Saya menurut tadi yang dikatakan siapa? Bob Sadino. Cuman memakai modal dengkul. Iya. Bahkan kalau tidak punya dengkul, menggunakan dengkul orang lain. Iya, begitu. Iya itu. Kalau dengkul orang lain, terutama saya ucapkan juga terima kasih untuk rekan-rekan kru. Tanpa kalian, saya juga nggak bisa begini. Pokoknya kita bisa kerjasama. Dan apa yang tadi dibilang modal dengkul itu sesuai dengan pengalaman saya dan kepintaran saya. Kalau orang kantoran kerjanya pakai ini tuh Pak, nyun sewu ya. Nah kalau saya cuman kalau pakai ini ya Pak. Kalau ininya kuat ya kita strong, tapi kalau nya sudah kuat ya sudah lemah semua. Sama otot tangan dan mulak gitu, ya. Ibarat wong tua ini. Jadi saya keingat pesan dari orang tua saya, terutama bapak. Itu dia bilang, kowe iki kerjamu gur modal dengkul. Dadi kowe iki sing tekun, sing manembah. Paribasan wong usaha kuwi
madep, mantep, karep. Itu yang saya pegang. Jadi selama ini yang menjadi pegangan Mas Kubis, kata dari orang tua yang disampaikan, dipesankan seperti itu, juga berkat Tuhan yang selalu kita puji sehingga kita bisa diberikan kelancaran. Iya, ya tidak luput kalau kita namanya bekerja, kita usaha, tidak luput kita dari campur tangan Yang Maha Kuasa. Tetap yang pertama kita campur tangan Yang Maha Kuasa, kita meminta sama beliau ya semuanya kita diberi kelancaran, diberi apa yang kita biar terkabulkan. Dan tidak lupa kalau menurut pribadi saya, doa dari seorang orang tua itu sangatlah penting bagi saya. Makanya saya sangat bersyukur orang tua saya kedua-duanya masih. Jadi setiap saya punya keluhan ini kok gini, gimana ini Pak? Sing penting kowe sabar, kowe tunggu. Gusti Allah ngene itu. Kalau kesahnya larinya ke orang tua. Iya, ke orang tua. Diskusinya. Iya. Orang tua menjadi decision maker dari permasalahan. Iya, begitu Pak. Ya, terima kasih sekali Mas Kubis sudah bisa berjumpa, kita sudah bisa ngobrol-ngobrol, membagi cerita tentang usaha kuliner yang sudah panjenengan titi sampai dengan saat ini, dan sudah bisa merasakan hasilnya, sehingga Mas Kubis tadi sudah mengatakan bisa mempunyai aset dari mobil, dari tanah, rumah, dan lain sebagainya, kemudian juga sudah bisa cabang. Sobat-sobat inspiratif dimanapun berada, tentunya ini cerita yang menarik sekali. Mudah-mudahan apa yang saya obrolkan dengan Mas Kubis saat ini, apa yang disampaikan Mas Kubis tadi menjadi suatu pegangan, menjadi satu inspirasi bagi sobat-sobat inspirasi dimanapun berada, bagi yang mau meniti karir, bagi yang sudah memulai karir usahanya, sehingga apapun tidak bisa terlepas dari yang namanya restu orang tua, dari yang namanya berdoa, rahmat dari Tuhan itu, kemudian juga servis, kejujuran, kemauan, tekad keras, dan niat. Nah, Mas Kubis, sebelum kita akhiri, sedikit saja mungkin bisa diungkapkan supaya ada kata-kata, kata-kata inspirasi dari Mas Kubis yang bisa menyemangati sobat-sobat inspirasi yang melihat video ini. Oke. Terima kasih untuk waktunya Pak Andri beserta kru. Untuk sobat-sobat inspiratif, istilahnya yang baru mau meniti karir ataupun yang sudah, misalkan yang baru mau meniti karir, tentunya jangan lupa kita berdoa, meminta doa restu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak lupa meminta doa restu dari kedua orang tua kita. Dan kalau pribadi saya mungkin sedikit buat panjenengan semuanya, kita punya prinsip kalau mau buka usaha, istilahnya kita punya tekad, punya kemauan dan semangat. Kalau tiga-tiganya itu sudah bisa kita pegang, insya Allah usaha kita akan berjalan. Jangan cuma ada tekad tapi nggak ada kemauan. Jangan ada kemauan tapi nggak ada tekad. Tiga-tiganya harus saling melengkapi. Insya Allah nanti kita bisa jalan. Yang penting kita semangat. Apa tujuan kita baik, terutama untuk keluarga ataupun untuk sekitar kita, pasti Yang Maha Kuasa mengabulkan. Gitu. Terima kasih sekali. Siap. Kata-kata yang membuat mudah-mudahan sahabat-sahabat inspiratif dimanapun berada bisa mengingat apa yang disampaikan Mas Kubis menjadi lebih bersemangat. Sekian sobat inspiratif dimanapun berada, obrolan saya kali ini dengan Mas Kubis, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan lebih semangat lagi, lebih inspiratif, terus berinovasi, terus berjuang, jangan sampai kendor, merdeka!